Halaman 2 di bab 1. Ya, baik, di halaman 2 bab 1 ini itu adalah subbab bagaimana kita mengenal huruf hijaiyah dalam urutan Baghdadiyah. Artinya tidak dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sendiri belum pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa urutan huruf hijaiyah itu dari alif, kemudian ba, ta, sa, atau dari manapun, belum ada. Baik, sahabat bimbel Quran Rubaiyat, kali ini kita akan membuka halaman per halaman buku Cara Mudah dan Menyenangkan Belajar Membaca Al-Quran Rubaiyat, untuk memudahkan para pengguna buku ini yang sudah memiliki bagaimana cara membacanya. Ya, meski dalam paket buku ini sudah ada DVD-nya, tetapi masih ada request yang masuk kepada kita agar dibacakan per halaman, ya, bagaimana membacanya biar lebih jelas. Baik, kali ini kita akan coba untuk dibuka dari halaman per halaman, bagaimana cara membacanya. Dan para pemirsa, sahabat bimbel Quran Rubaiyat, bisa mengikutinya dengan membuka buku bagi yang sudah punya, atau bisa mengikutinya dengan melihat video ini. Langsung insya Allah dengan sendirinya bisa kita belajar mandiri gitu ya. Tentu akan lebih baik bila dengan diikutkan atau dilibatkan guru ngaji kita yang terdekat. Boleh secara online ataupun offline. Baik, sahabat bimbel Quran Rubaiyat yang berbahagia, kita akan memulai dari halaman 2 di bab 1 ya. Halaman 2 di bab 1. Ya, baik, di halaman 2 bab 1 ini itu adalah subbab bagaimana kita mengenal huruf hijaiyah dalam urutan Baghdadiyah. Penting untuk kita jelaskan kepada pemirsa karena kebanyakan metode menggunakan metode atau urutan huruf Baghdadiyah. Kemudian dalam metode Rubaiyat pun cara penyebutan hurufnya, pengenalan hurufnya di awal adalah dengan pengenalan mirip seperti Baghdadiyah, walaupun urutannya tidak menggunakan urutan Baghdadiyah, gitu ya. Nah, untuk pengenalan huruf ini kita lihat untuk Baghdadiyah ini berawal dari alif, gitu kan. Ba, ini ada tulisannya di bawah. Ta, kemudian sa, kemudian jim, ha, kha, dal, kemudian zal, ra, zai, sin, shin, kemudian shad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Ya, ini bahkan banyak lagu-lagu yang mengurutkan huruf dengan cara seperti ini. Mungkin juga ada banyak orang umat muslim yang sudah hafal urutan huruf ini tapi tidak tahu hurufnya yang mana gitu ya. Hafal lagunya, hafal urutannya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dan seterusnya, tapi tidak tahu ketika diacak, dibolak-balik itu tidak hafal gitu ya. Nah, itu saking sudah populernya urutan huruf Baghdadiyah ini. Nah, dikatakan urutan huruf Baghdadiyah karena memang urutan huruf ini disusun oleh para ulama di zaman kekhalifahan Abbasiyah di waktu itu di Irak, Baghdad ya, Baghdad Irak gitu ya. Baghdad Irak, dan kemudian menyusun, para ulama kemudian berhasil menyusun huruf hijaiyah ini berawal dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, yang menurut para ulama ini adalah disusun berdasarkan kemudahan menyebutkan lafal huruf. Jadi setelah alif, ba, setelah ba, ta, itu gampang. Beda dengan ketika setelah alif, jim gitu kan. Kemudian setelah ba, kemudian ain, mungkin agak kesulitan. Ini berdasarkan informasi seperti itu. Nah, ternyata sahabat bimbel Quran Rubaiyat mengurutkan huruf dengan cara seperti ini itu adalah hasil ijtihadnya para ulama. Di mana di sini adalah ulama di Baghdad di zaman Khalifah Habasyah ya waktu itu.
sudah ribuan tahun yang lalu gitu. Dan masuk ke Indonesia pun juga sudah sangat lama banget ya. Artinya tidak dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sendiri belum pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa urutan huruf hijaiyah itu dari alif, kemudian ba, ta, sa, atau dari manapun, belum ada. Sehingga karena Rasulullah itu tidak punya belum mempakemkan ya, atau kemudian belum menyusun, belum ada hadis atau dalil yang menyebutkan susunan huruf hijaiyah, maka kemudian siapapun ulama asal tujuannya baik itu boleh untuk berijtihad menyusun huruf hijaiyah dari manapun. Nah, dalam hal ini metode rubaiyat ya, metode cara mudah dan menyenangkan belajar membaca Al-Qur'an rubaiyat yang disusun oleh Ustadz Hamim Thohari itu menyusun huruf hijaiyah itu berdasarkan kemiripan bentuk. Ya, berdasarkan kemiripan bentuk. Jadi bentuk-bentuknya itu kalau ini tadi kan kemiripan bunyi, atau kemudahan dalam melafalkan bunyi. Nah, kalau ini kemiripan bentuk. Maksudnya adalah agar memudahkan para pembelajar itu untuk mengingat-ingat huruf. Ya, mengingat-ingat huruf. Nah, sehingga karena dasarnya adalah kemiripan huruf, Ustadz Hamim Thohari dalam metode rubaiyat ini mengkelompokkan menjadi 6 kelompok. Ini kelompok pertama, kemudian ini kelompok kedua, gitu kan? Ini kelompok ketiga, keempat, kelima, keenam, gitu ya. Kelompok pertama itu adalah kelompok garis lengkung bertitik, ya, garis lengkung bertitik. Jadi garis lengkung-lengkung yang membedakan titik-titiknya. Ya, ada yang titiknya 1 di bawah, ada yang titiknya 2 di bawah, titiknya 2 di atas, 1 di atas, 3 di atas, dan seterusnya. Oke, kemudian yang selanjutnya kelompok kedua. Kelompok kedua adalah kelompok huruf bulat tak beraturan. Jadi ini bulat, ini bulatnya, bulat di sini nih kecil, bulat kecil, ada seperti perahu gitu kan, ada terusannya ke kanan ya, atau ke belakang. Kemudian ada bulatan seperti lubang hidung, ada bulatan seperti kecambah, ya gitu ya. Nah, ini yang kedua, kelompok bulat tak beraturan. Kelompok yang ketiga, kelompok huruf berekor ke depan atau ke kanan ya. Kemudian yang selanjutnya kelompok huruf berekor ke belakang, yang keempat ini. Kemudian yang kelima kelompok huruf duduk, dan yang keenam kelompok huruf berdiri. Ya, jadi itu kira-kira pengenalan untuk halaman 2 dan halaman 3 bagaimana cara membacanya. Nah, dalam halaman 2 dan halaman 3 ini mungkin kami tidak merekomendasi untuk membaca, tetapi ini istilahnya hanya diketahui saja untuk sebagai pengetahuan awal, sebagai prolog. Adapun nanti pembelajaran yang sesungguhnya itu dimulai di halaman ke-4. Oleh karenanya ikuti di halaman berikutnya.